Transformasi pendidikan Polri merupakan implementasi program prioritas Kapolri untuk menjadikan SDM Polri yang unggul di era Polis 4.0 melalui pendidikan. Pendidikan menjadi aspek penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia Polri yang sejatinya merupakan alat dan kekuatan utama Polri, berbeda dengan persenjataan yang menjadi alat dan kekuatan utama TNI. Abai dan lengah mempersiapkan SDM Polri saat ini sama saja mempersiapkan bom waktu dan kehancuran Polri di masa depan. Polri harus learning, kampus-kampus Polri sebagai tempat produksi SDM Polri sebagai alat kekuatan utamanya harus segera dibenahi. Kita harus mulai merubah cara berpikir dan memperlakukan kampus-kampus Polri sebagai objek vital Polri. Kampus harus menjadi pusat kebanggaan, tempat bertugas yang favorit dan pusat keunggulan, Center of Excellence dalam mempersiapkan SDM Polri yang unggul. Hanya mereka yang memiliki keunggulan, kreatif, dan inovatif yang menjadi pemenang. The education is matter nowadays. Pendidikan menjadi aspek penting menghasilkan SDM Polri yang unggul, dan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh para guru sebagai aktor utamanya. Transformasi pendidikan Polri ditetapkan melalui Sidang Wandikla Polri, merupakan penjabaran program Polri yang presisi, serta memperhatikan berbagai arahan Presiden Republik Indonesia, terutama pada pembukaan Rapim TNI Polri 2022 dan Direktif Kapolri pada Rapim Polri 2022, guna meningkatkan profesionalisme Polri di era 4.0 dan menjawab berbagai tantangan tugas kekinian. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri itu sendiri dipimpin seorang Kalemdiklat berpangkat Komisaris Jenderal Polisi yang membawa Lemdiklat bermetamorfosis dalam menjalankan misi mewujudkan visinya. Dalam meningkatkan profesionalitas anggota, tidak hanya saat mereka berdinas, tetapi sejak mereka dididik dan ditempa di bangku pendidikan dan latihan. Education is a matter today. The education is a matter nowadays. Bahwa pendidikan sekarang itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bicarakan. Ketahuilah rekan-rekan anggota polisi sekalian, dimanapun saudara-saudara berada, bahwa lembaga pendidikan adalah tempat untuk mendidik calon-calon polisi dari warga negara biasa menjadi polisi yang nantinya akan diberi kewenangan yang sangat besar. Undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan kita 3 tugas pokok, 12 tugas-tugas dan 37 kewenangan. Sangat besar sekali kewenangan. Dari soft sampai hard, mulai menyeberangkan ibu-ibu ke pasar, memberhentikan mobil dengan fluid, sampai dengan nembak jidat orang polisi boleh. Sampai dengan menyeret orang dari atas tempat tidur, ditarik masuk ke dalam buih, boleh. Dikasih kewenangan kita. Belum lagi ditambah dengan berbagai alat untuk merampas hak asasi manusia dan kemerdekaan manusia. Dukungan anggaran yang besar. Jumlah anggota personil yang besar tergelar dari mulai tingkat pusat sampai di pelosok-pelosok seluruh tanah air. Demikian besar kewenangan kita. Jika organisasi ini tetap akan mendapatkan kepercayaan, trust, mendapatkan pengakuan, legitimasi, dan mendapatkan restu, public consent dari masyarakat. Jika tidak, 10, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kita yang ada di sini, terutama saya, Kalemdiklat, menyiapkan bom waktu untuk keruntuhan dan kepercayaan Polri kepada masyarakat. Pendidikan adalah merupakan salah satu aspek yang penting untuk mendongkrak sumber daya manusia yang kompetitif, yang unggul, yang inovatif, dan kreatif. Sumber daya manusia adalah merupakan alat utama Polri, merupakan kekuatan utama Polri. Berbeda dengan TNI. Kalau TNI, alat utamanya persenjataan. TNI menempatkan tempat memproduksi alat utamanya diposisikan sebagai objek vital. Kampus-kampus Polri harus dibenahi, harus berubah cara berpikir sekarang, cara memperlakukan, cara merencanakan, cara bertindak untuk memposisikan kampus-kampus Polri, lembaga pendidikan sebagai objek vital Polri. Terima kasih untuk para dosen, para gadik dan pengasuh. Engkau telah siapkan polisi di masa mendatang. Bekalmu tidak pernah usang, jasamu akan kukenang, terus semangat dalam berjuang. Saya Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, mendukung peserta PKN tingkat 1, Angkatan ke-54 tahun 2022 atas nama Komisaris Besar Polisi Muhammad Agus Fajar, SIK MSI, dalam implementasi proyek perubahan
membangun strategi kampus sebagai objek vital Polri melalui kebijakan lembaga pendidikan sebagai Center of Excellence. Pelaksanaan proyek perubahan ini sangat membantu daripada Lemdiklat Polri dalam mewujudkan SDM Polri yang semakin unggul di era Polis 4.0 melalui pendidikan dan pelatihan. Terima kasih. Saya Kapolda Metro Jaya mendukung peserta PKN tingkat 1 Angkatan 54 tahun 2022 atas nama Kombes Pol M. Agus Fajar H. SIK MSI. Saya Brigjen Pol Dr. Susilo Teguh Harjo MSI, Karo Bindiklat Lemdiklat Polri sekaligus mentor dari Kombes Pol Agus Fajar SIK MSI, peserta PKN tingkat 1 Angkatan ke-54 tahun anggaran 2022. Saya Brigjen Pol Edi Hartono SIK MH selaku Wijaiswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Mulia Sudungan Ritonga MSI selaku Karorenmin Lemdiklat Polri. Saya Brigjen Pol Dr. Andes Agus Salim selaku Karo Kurikulum Lemdiklat Polri. Saya Amril Muhammad, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Luar Negeri Jakarta. Saya Endah Murtianasari selaku Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kerjasama Universitas Esa Unggul. Dengan ini mendukung peserta PKN Angkatan 54 tahun 2022 atas nama Kombes Pol M. Agus Fajar SIK MSI dalam implementasi proyek perubahan membangun strategi kampus sebagai objek vital Polri melalui kebijakan lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai Center of Excellence.